Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, melanjutkan di video pertama ya tentang relasi dan fungsi, dan sekarang di bagian kedua Kakak akan menjelaskan tentang fungsi. Bagi yang belum lihat video yang pertama tentang relasi, bisa dilihat ya, linknya ada di deskripsi video. Oke? Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Fungsi apa sih itu fungsi ya? Jadi pengertian fungsi. Nah, ini dia pengertian fungsi. Bisa kita perhatikan dulu ya. Nah, sebuah fungsi f ya, titik 2x ya. Fungsi x ke y adalah suatu aturan. Jadi fungsi itu adalah suatu aturan ya, yang memasangkan tiap anggota x pada suatu himpunan atau daerah asalnya ya. Seperti video kemarin, daerah asal namanya domain dengan tepat sebuah nilai y dari himpunan kedua. Nah, daerah kawan namanya kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah range. Ya, jadi fungsi itu adalah aturan memasangkan ya. Jadi daerah asal itu namanya domain ya. Daerah kawan artinya kodomain, dan himpunan yang ada nilainya, daerah hasilnya itu namanya range ya. Nah, tulisannya range ya, seperti itu. Oke. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Nah, perhatikan contoh di bawah ini ya. Nah, di sini ini ada daerah asal ya. Daerah asalnya itu adalah 0, 2, 4, 6. Jadi himpunan A ya. Daerah asalnya itu himpunan A, namanya anggotanya 0, 2, 4, 6. Itu daerah asal atau domain. Dan himpunan B ini daerah kawan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini daerah kawan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah range ya atau daerah hasil itu hanya yang mendapat panah dari domain ya. Jadi cuma 1, 2, dan 5. 3 dan 4 tidak termasuk range ya. Jadi yang termasuk range adalah 1, 2, dan 5. Bisa dipahami ya? Oke, good. Dari diagram panah di atas ya, dapat dilihat bahwa satu, fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Ya. Kedua, himpunan A itu yang anggotanya 0, 2, 4, 6 disebut daerah asal atau domain. Dan himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 itu dinamakan atau disebut daerah kawan atau kodomain. Dan 125 disebut daerah hasil atau range ya. Seperti itu. Nah, kita akan belajar notasi fungsi ya. Notasi fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil, F, G, H, dan sebagainya. Yang penting dia hurufnya kecil ya. Beda dengan himpunan. Kalau himpunan harus pakai kapital. Kalau notasi fungsi pakai huruf kecil. Misal, nah, misalnya ini. F fungsi X ke Y dibaca F memetakan X ke Y ya. F memetakan ke Y. Nah, jadi bacanya gitu ya. Dibacanya F memetakan ke Y. Jadi tanda panah ini artinya memetakan. Maka Y sama dengan Fx dibaca sama dengan F dari X. Ya, jadi sekali lagi ya, kakak ulangi ya. F ya memetakan X ke Y, maka Y dibaca sama dengan F dari
X. Digunakan untuk menentukan bahwa Y adalah fungsi dari X. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan diagram berurutan ya. Contoh, diketahui A itu A, I, U, E, O, B 1, 2, 3, 4. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A. A dipetakan 1, ya, memetakan 1. Jadi A memetakan 1, I memetakan 2, U memetakan 1, E memetakan 4, O memetakan 2. Yang B, nyatakan pula dengan diagram kartesius. Yang C, nyatakan pula F sebagai himpunan. Nah, coba kita kerjakan ya. Himpunan pasangan berurutan. Oke. Jadi kayak gini. Diagram panahnya yang pertama, A dipetakan ke 1 kan tadi itu. Nah, A dipetakan ke 1. Terus U juga dipetakan I dipetakan ke 2 ya. Nih I dipetakan ke 2. U dipetakan ke 1, E dipetakan ke 2, ke 4, O dipetakan ke 2. Jadi caranya gampang ya, cuman gini aja, dipasang-pasangin aja gitu. Nah, untuk diagram kartesiusnya ya udah bikin ya. Jadi yang jadi domain itu adalah yang X-nya nih, X yang horizontal. Yang kodomainnya itu yang vertikal. Ya udah tinggal dibikin aja ya. A 1, I 2, U 1, E 4, O 2. Seperti itu, gampang sekali ya. Nah, ini untuk himpunan berurutannya ya tinggal dipasang saja seperti yang tadi dipinta di soal ya. A1, I2, U1, E4, O2. Gampang sekali. Nah, kita akan belajar banyaknya pemetaan dari dua himpunan ya. Jika nilai A sama dengan A dan nilai B sama dengan B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A. Ya. Jadi banyaknya pemetaan yang akan terjadi adalah B pangkat A. Contoh, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut? A. Himpunan A sama dengan A. Dan B sama dengan 1. Yang B, C sama dengan 1. Dan D, himpunannya adalah A dan B. Nah, ini ya. Nah, ini juga E. Nah, ini soal-soalnya nih banyak ya. Kita keluarin dulu deh soalnya. Nah, jawab. Yang tadi kan A-nya 1. Jumlahnya kan 1 ya di dalam anggotanya. Yang B-nya juga 1. Banyaknya pemetaannya 1 pangkat 1 ya 1 gitu. Nah, kalau yang B, jumlah nilai C-nya itu tadi 1 kan? Nah, jumlah nilai D-nya tadi 2. Berarti 1 pangkat 2 sama dengan 2 gitu. Nah, ini yang C. Nah, tadi kan yang C nilainya 2, yang F-nya 1. Coba nih lihat ya. Nih. Yang E itu kan 2 anggota nih. A, B, 1, 2. F-nya 1. Jadi yang dimaksud dengan jumlah anggota ini dihitung aja. 1, 2 gitu ya. 1 gitu. Gampang kok ya. Nah, ini yang C. Nah, banyaknya pemetaan 1 pangkat 2 ya. Jadi B pangkat A gitu ya, atau kodomain pangkat domain gitu ya. Nah, yang D jumlahnya kan 1 tadi ya, berarti berarti 3 pangkat 1 berarti 3. Yang E tadi I-nya 2, J-nya 2 berarti 2 pangkat 2. Berarti kan 4 gitu ya. Gampang kan seperti itu saja ya. Tidak banyak kesulitan kan? Nah, yang K itu 5, L-nya 3, berarti 3 pangkat 5, 243.
gitu. Yang G 4 pangkat 5 pangkat 4 berarti ya, kalau yang G. Nah, hasilnya 6, 2. Nah, sekarang yang keempat merumuskan suatu fungsi. Nah, f x memetakan x ke y dan dapat dinyatakan dengan fx. Maka rumus fungsi x ditulis fx sama dengan y. Contoh, diketahui suatu fungsi fx x plus 2. Dipetakan x plus 2 dengan daerah asal fungsinya adalah x, di mana x lebih dari 1, kurang dari 6, dan x anggota bilangan asli. Nah, tentukan rumus fungsinya. Kayak gimana caranya? Coba lihat ya. Yang B, tentukan daerah asal fungsi. Yang C, tentukan daerah asal hasil fungsi ya. Range berarti. Dan jika fx sama dengan 15, tentukan nilai x. Nah, caranya gimana? Ayo, perhatikan ya. Rumus fx sama dengan x plus 2. Nah, berarti daerah asalnya kan kita tadi itu, kita lihat dulu ya. Sini. Nah, yang ini nih. Ini x, di mana x lebih dari 1 kurang dari 6. Dan itu adalah bilangan asli. Berarti kita tulis dulu ya. Nah. Oke. Tadi kan himpunannya itu adalah x, di mana x lebih dari 1 kurang dari 6 ya, dan x anggota bilangan asli. Berarti kan isinya itu berarti 2, 3, 4, 5. Ya kan? Karena lebih dari 1 kurang dari 6. Ya kan? Nah, setelah itu dimasukkan deh ya. Dimasukkan nih fungsinya. Daerah asalnya berarti mana? Ini daerah asalnya. Daerah asalnya itu adalah anggota yang himpunan yang ini ya. Betul kan ya? Kita tulis seperti ini gitu. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Lalu di sini daerah asalnya kan tadi kita sudah tahu ya. Daerah asalnya itu 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kita masukkan ke daerah hasil. Daerah hasilnya gimana caranya? Pakai rumus yang tadi yang ada di soal. Fx sama dengan x tambah 2. Berarti untuk x sama dengan 2, berarti fx sama dengan 2 ditambah 2. Jadi 2 x-nya itu diganti 2 yang ini gitu. Terus yang x3, x-nya diganti 3, jadinya 5 gitu. Ya. Terus yang keempat nih, angka 4 ini x-nya diganti 4, 4 tambah 2 jadi 6 gitu. Yang x-nya 5, ya berarti 5 tambah 2 jadi 7. Nah, jadi daerah hasilnya adalah 4, 5, 6, 7 gitu. Dan pertanyaan yang berikutnya adalah jika fx 15, x ditambah 2 sama dengan 15. Berarti x-nya berapa? Kan gitu. Berarti sama aja dengan bilangan berapa ditambah 2 yang hasilnya 15. Gitu. Maka di sini didapat x sama dengan 15 dikurangi 2 karena 2-nya loncat sama dengan ya. Jawabannya adalah 13 gitu. Oke. Oke, itu untuk fungsi di bagian kedua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang bisa dipahami ya. Tapi setidaknya adik-adik bisa memahaminya dengan konsep memutar ulang-ulang lagi ya videonya sampai bisa gitu. Oke, Kak Ferry undur diri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, dan dibunyikan loncengnya. Oke.
Kak Ferry undur diri, Aka Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah.